Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lail Hanif Hernanditio ya. Saya dari Prodi Ilmu Komputer. Kelasnya itu ada di Ilmu Komputer Tiga Raksa Malam. Dan saya sendiri di sini akan mempresentasikan tentang use case. Oke, apa itu use case? Mari kita lanjut. Oke, di sini yang pertama ada pengertian use case. Use case ini adalah salah satu dari berbagai jenis diagram Unified Modeling Language UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara faktor dan sistem. Yang dimaksud aktor di sini dapat berupa manusia atau perangkat. Jadi, secara umum bisa didefinisikan bahwa pengertian use case diagram adalah teknik guna menunjukkan hubungan antara pengguna sistem dan sistem itu sendiri. Hasilnya berupa skema sederhana untuk memudahkan user membaca dan memahami informasi yang diberikan. Oke, lanjut. Nah, yang kedua di sini ada simbol-simbol pada use case diagram. Nah, kita ini bisa nih lihat nih teman-teman di sini simbol-simbol diagram use case tuh seperti apa. Nah, di sini ada simbol yang kayak gambar manusia ya. Nah, itu di situ itu namanya itu keterangannya di keterangan itu ada aktor. Aktor itu mewakili peran orang, sistem yang lain atau hal ketika berkomunikasi dengan use case. Nah, di sini kalau yang bentuknya agak oval kayak telur ini use case, itu tuh abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Nah, ini kalau yang garis ini Pak, tanda panah ini association, abstraksi dari penghubung antar aktor dengan use case. Nah, kalau ini garis yang patah-patah ini adalah generalisasi ya teman-teman. Generalisasi ini menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Nah, kalau yang ini ada include. Include itu menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Nah, di sini ada extend menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use. Oke, lanjut teman-teman. Nah, fungsi use case diagram. Fungsi use case diagram itu di sini dapat menjadi 3 ya teman-teman. Seperti yang dijelaskan sebelumnya ya, bahwa use case diagram ini adalah termasuk ke dalam Unified Modeling Language yang mana proses pembuatannya dilakukan. Sebelum kita masuk pada rancangan konsep data flow diagram, terdapat 3 fungsi dari penggunanya yakini sebagai berikut. Nah, 3 fungsinya itu yang tadi saya sebutkan di awal ya teman-teman. Yang pertama di sini ada memperlihatkan proses aktivitas dalam sistem. Nah, fungsi pertama yaitu berperan sebagai memperkenalkan tahap awal setiap kegiatan proses dalam sebuah sistem yang sedang dikembangkan. Hal tersebut memudahkan pengembang dan dalam menentukan kebutuhan yang sesuai dengan software dan pengguna. Nah, yang kedua di sini ada menggambarkan proses bisnis dalam sistem. Fungsi use case diagram adalah berperan menggambarkan urutan proses bisnis dengan lebih jelas, mudah dimengerti dan transparan untuk mencegah terjadinya kesalahan pada sistem yang akan dikembangkan atau dibangun. Nah, yang ketiga di sini ada sebagai jembatan antara developer dan konsumen. Nah, fungsi use case yang terakhir ini adalah menjadi jembatan penghubung antara developer dan dengan konsumen untuk mendeskripsikan kejelasan sebuah sistem yang akan dikembangkan. Jadi kalau misalnya konsumen ini sama developernya ini ingin mendeskripsikan yang lebih lanjut, nah mereka ini menggunakan use case diagram ini nih teman-teman gitu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat use case diagram. Nah, manfaatnya itu yang pertama sebagai kebutuhan verifikasi dan yang kedua menjadi gambaran antarmuka sebuah sistem. Karena setiap sistem yang dibangun harus memiliki interface. Nah, yang ketiga mengidentifikasi orang yang dapat berinteraksi dengan sistem dan apa yang bisa dilakukan oleh sistem. Nah, yang keempat memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem. Yang kelima memudahkan proses komunikasi antara domain expert dan pengguna. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh use case diagram nih teman-teman. Di sini tuh ada aktor yang terlibatnya seperti yang teman-teman lihat ya, ada nasabah, pihak bank, operator ATM. Dalam contoh tersebut use case meliputi transfer, tarik tunai, cek saldo, session transaksi, sistem startup, dan sistem shutdown. Nah, penjelasannya ada di slide selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, yang pertama itu ada sistem startup. Sistem startup tuh yang ini loh teman-teman, ada tuh di atasnya sistem shutdown. Nah, sistem startup ini sistem yang akan dihidupkan oleh operator saat posisi switch berada pada on. Operator akan memasukkan jumlah uang pada berangkas ATM sehingga mesin dapat terhubung ke bank dan nasabah bertransaksi melalui mesin ATM.
Yang kedua ada sistem shutdown. Nah, sistem ini akan mematikan dengan mengarahkan switch ke posisi off. Ketika dipastikan tidak ada lagi nasabah yang menggunakan mesin, biasanya ini akan terjadi maintenance ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya udah nggak ada yang pakai mesinnya sama sekali, ini biasanya mesinnya itu akan maintenance gitu teman-teman. Nah, yang ketiga ini ada session. Session ini akan dimulai ketika nasabah memasukkan kartu ATM ke mesin ATM sampai kartu ATM dicabut dari mesin. Jadi session ini ibaratnya kayak kita kalau mau ke ATM tuh mau ngambil duit atau mau transfer itu masukin ATM dulu. Kalau misalnya transaksinya atau apa udah selesai baru dicabut dari mesinnya, itu yang namanya session ya teman-teman ya. Nah, yang keempat ada transaksi. Nah, transaksi ini ya seperti yang teman-teman tahu ya, transaksi yang meliputi transfer, tarik tunai, dan cek saldo gitu teman-teman. Yang kelima ada transfer. Transfer ini dibagi menjadi transfer antara sesama bank atau beda bank. Diperlukan kode bank tujuan apabila transfer dilakukan ke bank yang berbeda. Nah, yang keenam ada tarik tunai. Tarik tunai ini adalah proses penarikan uang dari saldo. Biasanya tertera pada menu tampilan utama. Nah, kalau tarik tunai ini kan teman-teman pasti udah tahu lah ya, siapa sih yang nggak tahu tarik tunai ngambil duit ibaratnya gitu ya teman-teman ya. Nah, yang cek saldo ini berguna untuk memperoleh informasi atas saldo rekening seorang nasabah gitu. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir di sini ada kesimpulan nih teman-teman. Kesimpulannya yaitu use case diagram adalah bagian dari UML yang menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem. Diagram ini memudahkan pemahaman proses dalam sistem, menunjukkan kebutuhan pengguna, dan menjadi alat komunikasi antara developer dan stakeholder. Komponennya meliputi aktor, use case, sistem, dan relasi seperti association atau dependensi. Oke. Nah, mungkin itu saja teman-teman dari materi use case diagram ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.